Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli amma ba'd. Terkhusus Pak Kasih Pengawasan Pak Haji Ridwan, Bapak dan Ibu pengawas SMK yang alhamdulillah bisa hadir di Zoom ini. Bagi yang belum, mangga supaya kita satu kata. Bapak dan Ibu sekalian yang mewakili SMK, baik itu kepala maupun yang mewakilinya, alhamdulillah bahwa siang kali ini habis Jumat kita berkumpul di Zoom, kita mengobrolkan terkait dengan survei lingkungan di SMK kita, yang ini adalah informasi awal bahwa harus kepada pengawas dan kepala sekolah. Dan apa nanti ke depannya itu adalah materi yang akan kita perdalam, yang insya Allah nanti dikupas tuntas oleh Pak Lasanto pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita buka saja secara resmi kegiatan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan arahan dari Pak Kasih Pengawasan kegiatan ini, sehingga nanti target dan tujuan sasarannya supaya jelas, dan harapan supaya bisa diikuti oleh semua sekolah, walaupun kita masih banyak yang baru masuk. Kami persilakan kepada Pak Kasih Pengawasan Pak Haji Ridwan untuk memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih Pak Carlap, yang enak seperti tahu bulat ya Pak, Bu, semuanya dadakan. Karena saya juga ini nerima undangannya jam 9 malam tadi malam. Tadinya mau jam 8 dilaksanakan, tapi ada sedikit hambatan di kami untuk lingjum, untuk surat, gitu kan. Akhirnya bisa terlaksana jam 1:30 ini. Terima kasih Pak Carap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan sejawat, para pengawas, terima kasih sudah banyak yang hadir, meskipun tadi saya sampaikan sangat mendadak. Tapi karena tanggung jawab kita selaku petugas ya Ibu Bapak, begitu ada informasi standby semua dan siap semua, termasuk Pak Carlap disuruh jadi bingung dan juga ditodong oleh saya, tolong bawa Pak Carlap, kata saya itu gitu kan Pak Carlap ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK baik negeri maupun swasta. Pada hari ini, jam ini, yang diundang cuma SMK saja, baik pengawas maupun kepala sekolah, baik negeri maupun swasta. Karena ini sangat mendesak, akan dilaksanakan pelaksanaan tahap apa yang akan disampaikan nanti oleh narasumber. Sementara saya juga belum dikasih tahu apa saja yang akan disampaikan, kita simak bersama saja nanti bareng-bareng. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang paling pertama akan dilaksanakan untuk informasi kedua dari narasumber, itu kita baik pengawas maupun kepala sekolah SMK, karena berkaitan dengan Pak Kasih ke mute. ada sekarang. Ya, udah. Nah, ini yang paling pertama, masih sangat betul-betul dadakan ya Pak Lastanto, yang akan disampaikan ke Ibu Bapak, terutama kepala sekolah dan pengawas SMK.
Kalau untuk SMA memang sama informasinya nanti akan sama dengan SMA juga, tapi SMA kan waktunya masih ada 1 minggu ke depan gitu. Nah jadi nanti mungkin hari Senin, Selasa atau Rabu untuk SMA. Nah ini yang masih hangat untuk Ibu Bapak Kepala Sekolah dan pengawas SMK. Betul-betul paling Pak Lastanto kemarin nerimanya ya Pak Lastanto. Saya informasinya tadi malam dan sekarang Ibu Bapak khususnya Kepala Sekolah dan pengawas SMK. Nah ini tolong perhatikan, mungkin ini akan dilaksanakannya hari Senin pagi ya Pak Lastanto ya. Nanti tolong informasi Pak Lastanto perhatikan. Dan saya diinformasikan hari ini takutnya menjelang hari Senin masih ada yang belum jelas. Dan ini saya menekankan ke Pak Lastanto, kalau misalkan setelah Zoom ini masih banyak di luar waktu Zoom ini yang bertanya, Pak Lastanto insya Allah bisa membantu menerima telepon atau bagaimana dari Ibu Bapak. Nah, tadinya kata teman-teman, udah aja nanti Minggu. Kata saya, takutnya, nah itu tidak ada waktu lagi ya Pak Lastanto. Dan ini Alhamdulillah berkat kebaikan Pak Lastanto, siap standby kapan saja. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, itu yang utama. Terima kasih dari saya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ibu Bapak pengawas dan kepala sekolah SMK yang betul-betul akan menerima ilmu, termasuk nanti mungkin saja nasib kita masing-masing, nasib sekolah kita masing-masing ke depannya. Dan makanya tolong diperhatikan, dilaksanakan nanti, dan sekali lagi dilaksanakan sekarang masih ada waktu 2 hari, Sabtu Minggu, kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan di Zoom ini. Karena dilihat Pak Lastanto dari 350 baru 171 ya yang hadir. Nah ini jelas baru 171. Yang lainnya mungkin nanti ada kemungkinan ke Pak Lastanto secara pribadi. Nah ada waktu 2 hari sebelum hari Senin, itu maksud saya. Dua yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada semua. Harusnya mah jam segini itu enaknya Pak Carlap makan siang, makan nasi siang hari, terus tidur ya dan sebagainya biasanya mah. Nah, ini diganggu terus oleh saya, otomatis saya juga kalau secara itu Pak Lastanto yang mengganggu kita sebetulnya mah ya, Pak Lastanto. Karena informasinya selalu terus bertambah gitu. Bukan berubah, bertambah ya ini. Termasuk tadinya ke kepala sekolah belum ada, sekarang ada, harus ada ke kepala sekolah, itu berarti bertambah. Bukan artinya sekarang kepala sekolah diundang kemudian operator tidak jadi, nah itu berubah. Kalau ini operator jalan terus sesuai dengan tupoksinya, kepala sekolah ditambah sekarang, nggak tahu apa nanti tugasnya. Nah Ibu Bapak, sekali lagi saya aturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya, mari kita secara seksama ikuti apa yang akan disampaikan. Pak Lastanto materi dulu, tuntaskan, nanti ada tanya jawab bebas lah ke Pak Lastanto. Karena ini satu kali Pak Lastanto ya, tidak dibagi 2 sekarang. Semua 350 diundang semua, karena takutnya kalau 2 sesi tidak cukup waktunya. Nah makanya sekarang waktu leluasa, tolong simak, tolong semua menguasai, dan akhirnya bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua. Itu saja Pak Carlap. Saya ucapkan terima kasih juga sama Pak Carlap untuk memandu acara ini, termasuk nanti biasanya ramainya di SMK itu tanya jawabnya. Pak Lastanto siap bertanya, Pak Carlap mengatur lalu lintasnya. Itu saja, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jiriban selaku kasih pengawasan yang sudah memberikan arahan terkait kegiatan kita, yaitu tentang sosialisasi survei lingkungan belajar untuk pengawas dan kepala sekolah. Nah, apa itu dan bagaimana yang terjadi sekarang, informasi yang didapat ini insya Allah akan dibawakan oleh Pak Lastanto informasi ini seluas-luasnya, kemudian kita dilanjutkan dengan tanya jawab. Pak Lastanto siap berapa jam Pak Lastanto? Sebentar, paling hanya 15 menit Pak. 15 menit, materi 15 menit, kemudian ditanya jawab ya? Iya, boleh. Baik Ibu dan Bapak, karena pemateri sudah siap standby di tengah-tengah kita semua,
Kemudian bagi yang sudah punya pertanyaan, silakan di chat, dituliskan dulu, boleh. Kemudian kalau seandainya di pertengahan jalan ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti kita pada saat tanya jawab itu pakai menggunakan prioritas. Pak Carlap, itu, yap. Jangan dulu dipersiapkan sekarang, belum tahu apa yang disampaikannya. Takutnya nggak nyambung kalau dia disiapkan pertanyaan duluan. Oh gitu, siap. Besi sudah ada yang ngerti, pengawas Pak, biasanya suka udah. Pak Hartana udah ngechat Pak. Gitu. Pak Hartana udah ngechat, mudah-mudahan nanti kita dibacakan. Baik, supaya kita berjalan dengan baik, jadi kita sama-sama dengarkan informasi yang didapatkan. Yang pertama itu dari Pak Lastanto, kemudian kepada Pak Kasih sebagai nanti pelaksanaan implement, khusus pada sosialisasi survei belajar lingkungan belajar untuk pengawas dan juga kepala sekolah khususnya di SMK. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Lastanto untuk memberikan materinya, informasinya, kemudian nanti kita berikan tanya jawab yang seluas-luasnya, barangkali masih banyak pertanyaan atau yang belum dimengerti oleh teman-teman yang ikut di Zoom ini. Kami persilakan Pak Lastanto. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah di SMK KCD Wilayah 1. Terima kasih Pak Haji Ridwan sudah memfasilitasi sosialisasi survei lingkungan belajar. Jadi sebetulnya nyambung dari informasi sebelumnya bahwa nanti itu selain daripada siswa, bahwa guru dan kepala sekolah pun akan mengisi survei lingkungan belajar. Hanya informasi yang terakhir saya sampaikan ketika waktu itu, kalau tidak salah, yang diajarkan oleh pengawas ya. Nah, itu hanya informasi mengenai kepesertaan saja. Sedangkan sekarang lebih kepada bagaimana kita mengisi survei lingkungan belajar tersebut. Seperti itu. Sesuai janji saya tidak lama, paling hanya 15 menit. Putus-putus, Pak. Oke, saya share dulu. Baik, dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, ya, nomor 030-HPG.00-2021, di mana survei lingkungan belajar itu bertujuan untuk memotret daripada lingkungan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, sehingga tujuannya supaya kita tahu cerminan daripada sekolah kita itu seperti apa. Jadi diharapkan ketika nanti pengisiannya itu sekolah betul-betul jujur mengisi, Bapak Ibu gurunya dan kepala sekolahnya jujur mengisi tanpa ada rekayasa, sehingga nanti ketika hasil surveinya yang akan diterima oleh satuan pendidikan, baik itu oleh dinas ataupun satuan pendidikan, itu sesuai. Jadi contoh di sini ada ilustrasi, jangan sampai keadaan sekolah kita yang seharusnya ada perbaikan, ternyata cerminan itu sudah bagus seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika nanti Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mengisi survei lingkungan belajar, itu diisi sesuai dengan real di sekolah Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti ada yang harus diperbaiki, kita tahu apa yang harus diperbaikinya, seperti itu. Ini sekilas tentang survei lingkungan belajarnya. Lalu apa saja yang nanti akan menjadi evaluasi bagi satuan pendidikan? Ya, ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana
yang nantinya bisa kita perbaiki adalah kompetensi dan karakter peserta didik ya, sehingga kita nantinya akan memiliki umpan balik atau feedback kepada sekolah apa yang harus diperbaiki, baik itu dari pembelajarannya, baik itu dari lingkungan di sekolahnya, seperti itu. Ya, jadi nantinya kepala sekolah itu dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikannya, seperti itu, dan memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakternya. Oke. Nah, nanti pusat akan memberikan sebuah website atau halaman khusus rapor pendidikan ya. Nah, akan tetapi halaman ini belum disediakan oleh pusat. Nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti data yang diinput atau yang diisi oleh Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah sekalian itu akan menjadi refleksi daripada hasil atau cerminan daripada sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini kepesertaan ya. Kemarin sudah sempat saya bahas ya, untuk kepesertaan perihal asesmen nasional, terutama untuk survei lingkungan belajar, di mana nanti selain daripada peserta didik yang mengisi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, Bapak Ibu pendidik dan kepala satuan pendidikan pun akan mengisi survei lingkungan belajar, di mana waktu untuk proses survei lingkungan belajar itu nanti sama dengan waktu siswa mengerjakan. Misal seperti ini. Di sekolah Bapak Ibu, jadwal asesmennya ambil gelombang 1, sehingga pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa besok. Ya, tanggal 20 dan 21. Maka sekolah Bapak Ibu untuk guru dan kepala sekolah bisa mengisi survei lingkungan belajar di rentan waktu tersebut. Ya, jika sekolah Bapak Ibu mengadakan asesmen nasional itu selama 4 hari atau 2 gelombang, maka waktu yang tersedia pun selama 4 hari. Dan jika Bapak Ibu di sekolahnya melaksanakan asesmen nasional itu di gelombang kedua, yaitu tanggal 22 dan 23, maka pengisian survei lingkungan belajarnya pun nanti di tanggal 22 dan 23. Dilakukannya bagaimana untuk fungsi kuesioner tersebut ya. Jadi tidak harus dipersiapkan, tidak harus ada pembekalan khusus, karena yang tidak mengisi soal hanya mengisi kuesioner survei lingkungan belajar saja. Itu dilakukan secara daring ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, dan secara mandiri tanpa pengawasan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita mendapatkan username dan password-nya? Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa username dan password akan didapatkan itu dari operator atau proktor, sekarang sudah disediakan halamannya ya. Halamannya ada di dashboard SLB ya. Ini SLB itu maksudnya adalah survei lingkungan belajar. Jadi jangan salah kira ya. https://dashboard slb.kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu kepala sekolah memerintahkan atau berkoordinasi dengan operator sekolahnya untuk login di halaman tersebut. Ya, jika mungkin sebetulnya informasi ini sudah disebar di teman-teman operator. Mungkin teman-teman operator ada yang sudah buka bahwa halaman ini akan tersedia cetak kartu untuk sekolah itu akan tersedia pada tanggal 18 September 2021. Jadi baru akan tersedia besok. Nah, nanti di halaman ini akan ada pilihan cetak kartu, baik itu untuk kepala sekolah, guru, ya. Di situ silahkan dicetak kartunya, dan ini adalah contoh daripada kartu survei lingkungan belajar.
Ya, di sini ada nama sekolah, NPSN, lalu ada token. Ya, token ini digunakan untuk nantinya mengakses halaman survei lingkungan belajar. Jadi halaman ini hanya untuk mendapatkan kartu login daripada kepala sekolah dan guru yang mengajar di sekolah Bapak Ibu, baik itu induk maupun non-induk. Nanti ada nama dan tanggal lahir, lalu ada NIK ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang NIK-nya tidak sesuai antara KTP dengan data di Dapodik, silahkan gunakan data NIK yang ada di Dapodik. Ya, tapi kedepannya tetap harus diperbaiki untuk data NIK-nya. Nah, pelaksanaannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu secara mandiri dan menggunakan aplikasi yang berbeda, itu ada di halaman surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Ya, kalau misalnya sebentar saya coba share. Ini untuk survei lingkungan belajar ya, dashboard.slb belum bisa dibuka, masih seperti ini. Untuk dashboard pengisiannya itu ada di surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, kartu yang sudah Bapak Ibu nanti dapatkan, silahkan gunakan untuk login di sini. Ya, di situ ada NPSN sekolah, token, lalu ada NIK, lalu diisikan tanggal lahir Bapak Ibu yang tertera di kartu. Dan silahkan lakukan login seperti itu. Nah, ini adalah rentan waktunya ya. Jadi silahkan untuk diingatkan kembali kepada operator dan proktornya menggunakan ambil gelombang berapa, rentan waktunya di tanggal 20 sampai dengan 23, sehingga pengisian survei belajar nanti itu dilaksanakan berbarengan dengan siswa kita ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu kalau misalnya Bapak Ibu ambil gelombang 1 ternyata pengerjaan survei lingkungan belajar di gelombang 2. Nah, itu nanti tidak akan bisa untuk mengisi survei lingkungan belajar tersebut. Sehingga silahkan dikoordinasikan, baik itu dengan operator ataupun proktornya masing-masing, kapan jadwal di sekolah Bapak Ibu untuk pelaksanaan asesmen, sehingga pengisian survei lingkungan belajar ini akan optimal dan maksimal seperti itu. Karena tadi untuk refleksi daripada kondisi sekolah kita seperti apa. Nah, selain terakhir adalah perihal contoh soal-soal. Mungkin ini agak telat ya. Untuk sekolah itu bisa mengarahkan siswanya bagaimana atau melihat contoh soal pelaksanaan asesmen itu seperti apa. Itu ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN ya. Di situ banyak mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMK, SMA dan paket C perihal soal-soal. Yang paling terakhir adalah biaya pelaksanaan asesmen nasional. Ya. Komponen biaya pelaksanaan asesmen nasional itu meliputi biaya persiapan, pelaksanaan baik itu di tingkat pusat, provinsi, kota kabupaten dan satuan pendidikan. Lalu biaya persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut dari asesmen nasional ya. Itu dari anggaran satuan pendidikan, anggaran APBN, APBD dan sumber lainnya. Lalu untuk biaya di satuan pendidikan itu sama dengan biaya UNBK tahun sebelumnya, yaitu bersumber dari dana BOS dan BOP ya. Itu untuk perihal biaya. Jadi informasi terbaru itu sebetulnya memang betul kata Pak Ridwan sangat dadakan. Saya juga baru dikabari maghrib kemarin bahwa ada update terbaru mengenai aplikasi survei lingkungan belajar untuk satuan pendidikan. Nah, aplikasinya baru dirilis kemarin dan
besok baru bisa untuk cetak kartunya, seperti itu. Jadi itu saja sih informasi yang harus saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita lanjut di pertanyaan. Itu aja mungkin Pak Carla, mangga, karena hanya perihal pengisian dan biaya saja, yaitu bersumber dari BOP dan besarannya sama dengan UNBK tahun-tahun sebelum. Baik, terima kasih Pak Lastanto yang sudah memberikan paparan materinya tadi sesuai dengan permintaan 15 menit dan itu sudah sesuai. Bapak dan Ibu, tadi kita sama-sama sudah mendengarkannya bahwa ini adalah informasi yang sebetulnya sudah ada di dalam ketentuan, hanya kemarin belum sampai kepada kita semua terkait dengan survei belajar untuk satuan pendidikan yang insya Allah akan dilaksanakan oleh kepala sekolah. Dan bukan dengan oleh pengawas, Pak Lastanto, kepala sekolah, pengawas ikut nggak, Pak Lastanto? Pengawas juga ikut? Tidak, Pak. Oh, enggak ya? Kalau untuk pengawas lebih ke monitoring pelaksanaan kayaknya, Pak. Oh, gitu. Karena tadi siap. Jadi khusus untuk kepala satuan pendidikan saja ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk pelaksanaan sama dengan jadwal siswanya disesuaikan. Kemudian nanti kepala sekolah tersebut mengisi kuesioner secara mandiri dengan lamannya tadi sudah sama-sama kita lihat, yaitu tadi https surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian rentangnya itu tanggal 20 sampai 23 disesuaikan mana itu yang mau diambil dan tidak boleh berbeda dengan jadwal siswa karena nanti tidak melink gitu jadi nantinya. Kemudian untuk contoh soal barangkali ada yang mau latihan kepala sekolah ataupun siswa di sana mulai dari SD sampai kepada SMK sudah ada, tinggal dicoba dibuka-buka seperti apa untuk survei lingkungan belajar satuan pendidikan. Terkait dengan biaya, pasti ada biaya untuk perencanaan, pelaksanaan, tentunya sudah kembalikan lagi kepada sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Lastanto, itu ringkasannya saja. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Pak Lastanto tadi, simpulan Bapak. Bagi yang belum jelas, silakan untuk raise atau menuliskan di chat pertanyaannya. Di chat sudah lumayan ya, Pak. Ya. Mangga, silakan. Belum ada yang raise? Tidak perlu dicet-cet lah, langsung saja karena tidak ada raise-nya. Hitungan 1 sampai 5 nih. Kalau seandainya tidak ada berarti sudah jelas semua. Di chat ada Pak kayaknya. Oh, di chat ada. Di chat coba. Oh, yang raise ada tuh. Berapa guru yang mengisi survei? Untuk itu memastikan ya, Bapak panggil saja yang bertanya ini dari SMK plus apa itu? Atohir gitu. Dari SMK plus Atohirin apa Atohir? Silakan untuk membuka kameranya dan bertanya langsung saja supaya targetnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Saya Bu. dari SMK Tahirin izin bertanya, kan tadi guru wajib isi kuesioner. Minimal satu sekolah berapa guru ya, Pak? Itu semua Bu yang terdaftar di Dapodik, baik itu induk ataupun non induk. Jadi kalau misalnya di sekolah Ibu ada 10 guru ya semuanya wajib isi Bu. Nah, silakan untuk daftar gurunya bisa dicek di website tadi. Nanti file ininya saya share ya. File untuk untuk survei lingkungan belajar. Ya. Itu semua Bu. Ya, siap. Tidak terkecuali. Baik yang induk maupun non induk. Oh, baik induk dan non induk ya? Ya. Ya. Ya, Bapak. Terima kasih sudah jelas. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari SMK Plus Atohirin sudah memberikan
pertanyaan dan sudah jelas langsung ya dari Bang Stanto. Jadi semua guru harus ikut yang sudah tercatat. Kemudian yang kedua pertanyaan insya Allah dibawakan oleh Pak Miswan. Silakan buka ya, di unmute dan silakan bertanya Pak Miswan. Terima kasih Pak Carlap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Pelayanan, Pak Carlap, para pengawas dan teman-teman sekalian. Yang pertama yang saya pertanyakan bahwa kegiatan ANBK itu bisa dilakukan secara mandiri. Apakah juga bisa dilakukan di lain tempat? Maksudnya begini, beda tempat dengan pihak siswa, itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu pernah ada pertemuan pertama, ada rencana pengawas silang. Sampai sekarang belum ada informasi yang jelas, kayak itu jadi atau tidak sama sekali tidak ada pengawas silang begitu, karena sepertinya sampai saat sekarang belum ada pertemuan gitu antara pengawas silang yang silang maupun yang disilangkan begitu. Dua dulu sementara barangkali Pak Carlap, mangga. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iswan sudah memberikan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa jadikan untuk acuan untuk yang lainnya. Yang pertama, bahwa tadi disampaikan bahwa survei lingkungan itu bisa secara mandiri untuk guru dan kepala sekolah. Nah, apakah bisa terpisah atau tidak? Jangan begitu untuk pelaksanaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengawas silang. Nanti kalau Pak Stanto belum bisa menjawab, nanti di sini ada Pak Kasih Pengawasan, Pak Ridwan untuk memberikan arahannya terkait dengan pengawas silang untuk kegiatan ANBK ini. Kami persilakan ke Pak Stanto dulu. Ya, perihal tempat pelaksanaan itu karena secara mandiri, guru boleh melaksanakan baik itu di rumah ataupun di sekolah, boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Yang penting guru sudah mendapatkan kartu login yang nantinya digunakan untuk guru tersebut login, Pak. Terus perihal pelaksanaan di tempat silahkan bebas, yang penting terkoneksi ke internet dan jadwalnya harus sama dengan jadwal sekolah kita gitu. Maksudnya kalau misalnya kita rentan waktunya di tanggal 20 dan 21 berarti hanya ada di rentan waktu tersebut. Seperti itu. Mungkin gitu Pak Miswan. Ya. Terima kasih Pak. Mangga hiji deui teh kumaha tah Kang? Hiji deui. Mangga Pak Haji Ridwan untuk menjawab. Pengawas mungkin KCD ya. Mangga Pak Ridwan. Nggak bisa dijawab Pak Stanto. Karena dikembalikan ke ini masing-masing sih Pak. Mangga Pak Haji. Pak Carlap, Pak Stanto, Pak Miswan. Sebetulnya mau kembali ke Pak Miswan saja nih. Udah lagi nunggu dari Pak Carlap dan Pak Heri saya Pak Miswan. Datanya kalau SMA udah ada. Malah SMA yang tanggal 27 udah siap, udah saya tanda tangankan. Tapi kalau untuk SMA, tapi tolong tarik teuing bisa isinya Pak Carlap. Siap itu akan dilaksanakan, tapi saya lagi masih nunggu data dari kemarin Pak Haji ya. Itu masih nunggu saya nih dengan Pak Haris di kantor dari kemarin ya. Okay. Baik Pak Haji Ridwan sudah memberikan jawabannya tadi Pak Miswan sudah jelas ya. Jadi intinya bahwa KCD sudah melakukan survei ke lapangan, sudah mengisi masing-masing sekolah untuk pengawas silang ini, kemudian tinggal tanda tangan insya Allah sebelum hari pelaksanaan sudah ada. Kemudian dilanjutkan penanya yang selanjutnya itu Pak Samsul Arifin. Pak Samsul Arifin silakan buka kamera dan buka mic-nya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Carlap, sehat. Pak Carlap, Cilengsi, Pak Carlap. Ya. Ya, Pak Stanto ya, mohon maaf ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,
tadi Bapak bilang harus semua wajib ya guru mengisi untuk asesmen survei ini. Kalau misalkan ada 1 atau 2 guru yang tidak mengisi, efeknya bagaimana gitu Pak ya? Oke, yang kedua, mengisi ini kan di waktu bersamaan dengan siswa mengisi juga UNBK-nya. Mungkin ada beberapa guru yang mengawas pada waktu itu, mengawasi anak-anak juga di lab komputer dan lain sebagainya. Apakah boleh untuk mengisinya nanti di siang hari, tapi di hari yang sama, begitu Pak? Terima kasih Pak Charlotte, Mangga. Baik, terima kasih Pak Samsul sudah memberikan pertanyaannya. Jadi dari sisi waktu saja Pak Lasanto. Jadi kalau seandainya siswa itu pagi, guru boleh nggak sore atau malamnya dalam tanggal yang sama atau hari yang sama? Kami persilakan Pak Lasanto. Ya, yang penting rentan waktu. Saya jawab yang terakhir dulu. Yang penting rentan waktunya masih di tanggal siswa atau sekolah Bapak pelaksanaan asesmen. Baik itu di hari pertama ataupun hari kedua. Waktunya boleh siang, boleh malam, harusnya itu tetap dibuka, tapi diusahakan mungkin siang saja. Khawatir karena kita belum tahu nih ada informasi lagi atau tidak untuk perihal malam dibuka atau tidak sistemnya gitu Pak. Tapi yang jelas dilakukan secara mandiri dalam rentan waktu pelaksanaan asesmen di satuan pendidikan. Nah, terus perihal tadi ketika ada sekolah atau guru yang tidak mengerjakan. Nah, efeknya saya juga nggak tahu karena bentuk rapor asesmen ini seperti apa saja itu belum tahu. Jadi semuanya mungkin masih belum terbayang hasilnya seperti apa untuk nanti yang didapatkan oleh sekolah masing-masing. Itu mungkin Pak Samsul. Siap. Ya, karena kalau untuk siswa itu ketika siswa tidak hadir diganti dengan cadangan, dan ketika cadangan pun berhalangan hadir, ya sudah dikosongkan saja gitu kalau untuk siswa. Tapi perihal untuk guru, bisa mungkin guru yang sudah terdaftar di Dapodik itu mengisi baik induk maupun non-induk gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Gimana Pak Samsul? Sudah? Iya, mohon Pak Carla, Pak Tengah. Siap. Siap, terima kasih. Kemudian Pak Sajum coba tampilkan videonya. Pak Carla, dibuka. Pak Sajum dulu, Pak Komandan. Pak Sajum, ada di tempat nggak? Pak Sajum dari BP 2. Baik, karena tidak ada di tempat, intinya beliau bertanya bahwa apakah semua guru harus ngisi, itu sebetulnya sudah, karena tidak diacak gitu ya, yang sudah ada di Dapodik berarti harus mengisi. Berarti sudah jelas, dan kami persilakan ke Pak Ade, barangkali mau bertanya. Baik, terima kasih. Ya, Ketua MKPS KCD 1 wilayah 1. Bapak Carlap yang saya hormati, Bapak Kasih Pelayanan SMK. Ini hanya sekedar usul saja, Pak. Kalau pengawasan silang kayaknya kurang efektif, Pak. Karena di masa pandemi ini alangkah baiknya kita berikan kepercayaan lah ke sekolah masing-masing. Sehingga tidak terjadi penumpukan, apalagi kalau misalnya yang di Parung Panjang kan begitu jauhnya, nanti dia silangnya kemana kan kurang baik. Ini mah hanya saran lah. Sebaiknya kita silahkan dulu per sekolah untuk mengawasnya. Insya Allah jujur Pak. Terima kasih Pak KPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kasupuhan sudah memberikan masukan dan nanti kebijakan dari Pak KCD mungkin ya, Pak Kasupuhan. Dan Pak Jiridwan mau langsung ditanggapi atau nanti lagi? Itu mah di belakang layar aja, siap. Belakang layar, oke siap. Begitu ya Pak Kasupuhan ya. Jadi nanti itu akan ditindaklanjuti untuk kebijakan terkait dengan pengawas silang. Kemudian dari Puspa Mekar, silakan tampilkan video dan buka speakernya. Puspa Mekar, SMK Puspa Mekar. Ada di tempat kah?
Nggak ada. Mbak kita ini Pak Lastanto dari Puspa Mekar bertanyanya yang pertama, kepala sekolah dan guru wajib mengisi survei sesuai dengan jadwal gelombang ANBK siswa. Oh ini mah resume kali ya. Kemudian yang kedua, guru yang mengisi survei sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Oh, iya. Untuk login, untuk dari Puskan Mekar ini adalah tadi resume yang sudah tadi Bapak sampaikan, kemudian Pak Santo paparkan. Masih ada lagi enggak selain yang di chat yang sudah Bapak cek, ataupun kalau seandainya mau langsung di resign saja supaya langsung terlihat. Masih ada? Masih ada lagi enggak? Udah nggak ada ya. Wah, hebat ya Pak. Itu Pak Lastanto. Sudah langsung jelas semua. Untuk materi itu ada yang ini materi Pak. Untuk materi nanti gitu. saya kasih ke Pak Haris, mungkin nanti bisa di-share ke pengawas dan Bapak Ibu sekalian. Pak Aslak ada pertanyaan, silakan buka videonya Pak Aslak. Siap Pak Haji. Oh siap. Mangga, silakan. Sehat Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih pengawasan yang kami hormati, Pak Carlap, Bapak pengawas yang lain, dan Pak Lastanto narasumber yang saya hormati. Kemarin kita sudah menyelenggarakan survei yang persiapan ANBK itu ya, anak. Kemudian ini sekarang kan guru. Nah, yang ingin saya tanyakan, ternyata kemarin itu kan survei itu ada yang berkaitan dengan kondisi ya lingkungan sekolah. Ketika ternyata namanya juga anak ya, ngisinya itu ternyata seobjektif anak, apakah itu akan berpengaruh terhadap ya sekolah tentunya ya. Jadi kaitannya dengan apa itu mutu, akreditasi atau dan lain sebagainya. Begitu Pak Lastanto, barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Lastanto langsung. Ya, kalau yang kemarin itu kan simulasi apa ya, geladi bersih mungkin. Nanti ketika pengisian pun sama, anak akan mengisi survei lingkungan belajar itu di hari kedua di sesi terakhir ya, setelah mengisi materi HKM numerasi. Pengisiannya ya pasti setiap anak akan berbeda-beda, dan itu yang akan nantinya menjadi cerminan daripada satuan pendidikan kita gitu Pak. Jadi ya ketika ngisi survei, persepsi anak atau penilaian anak terhadap satuan pendidikan kita seperti apa, itu yang akan nanti menjadi rapor cerminan daripada lingkungan belajar yang ada di sekolah kita gitu Pak. Nah, bentuk rapornya seperti apa kita pun belum tahu gitu. Baik. Bagaimana Pak? Tambah sedikit Pak Aslak. Ya. Enggak Pak Ridwan. Mangga Pak Kasih. Tambahnya dikit. Ini mungkin kalau tadi pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah, apakah ada efeknya? Efeknya pasti jelas ada, Pak. Nah, karena kan yang diambil yang akan jadi nilai, kalau nilai itu dari pusat, itu sesuai dengan yang ada dituangkan oleh jawaban anak atas pertanyaan-pertanyaan. Tapi apakah nilai misalkan aja satu pertanyaan oleh 45 siswa, mungkin 45 macam gitu kan? Atau misalkan 15 macam atau 30 macam dan sebagainya. Nah, nanti mana yang paling banyak itu pasti gambaran real di sekolah. Mungkin gitu Pak Lastanto ya. Jadi contohnya gini lah. Kalau contohnya gini, apakah ini maaf ya, contoh yang belum tentu benar. Apakah kepala sekolah selalu ada di sekolah?
atau apakah guru masuk tiap jam ngajar gitu. Nah kan anak itu pasti macam-macam jawabannya, tapi secara umum kebanyakan yang benar gitu. Nah itu jadi gambaran untuk nilai kita gitu. Ya, karena yang diminta atas pertanyaan itu real, apa adanya gitu kan Pak Lastanto ya, baik guru maupun siswa. Jadi seperti untuk berbagai macam permintaan akhirnya. Masa minta ruang kelas baru padahal udah penuh gitu kan, itu kan tidak akan dipenuhi. Nah contohnya seperti itu barangkali Pak Lastanto mengingatkan. Jadi intinya apa yang dituangkan oleh anak itu akan jadi cerminan bahwa sekolah kita itu gitu, terlepas dari baik dan jeleknya misal. Itu mungkin tambahannya. Baik. Terima kasih Pak Kasih. Itu Pak Slak ya, tambahan dari Pak Kasih. Jadi nanti antara siswa, kemudian kepala sekolah dan guru, kalau seandainya survei lingkungan belajarnya berbeda-beda, nggak tahu gimana ininya. Jadi mudah-mudahan satu kata begitu. Baik, Ibu dan Bapak, untuk Puspa Mekar masih tetap mau bertanya, silakan di unmute aja sendiri, di unmute sendiri ya. Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa, maaf tadi saya klik unmute-nya susah nggak nyala-nyala. Oh gitu, mangga. Can ngopi atau mah? Sepertinya begitu Pak. Ya Pak Tanto punten tadi yang seperti di chat saja yang saya Pak Heru. Seperti yang di chat saja yang tadi ditanyakan untuk jadwal pengisian survei itu benar berbarengan dengan siswa. Tunggu siswa selesai dulu baru melaksanakan. Itu yang pertama. Terus untuk ya Pak, kan tadi Pak Tanto bilang bahwa semua guru harus wajib mengisi survei ini. Nah gurunya itu yang memang benar ada di Dapodik sesuai dengan Dapodik. Terus nanti kita login ke survei seperti itu gitu ya Pak. Saya cuma pengen lebih dipertegas lagi aja sih Pak yang tadi Pak Tanto jelaskan gitu kan, biar nanti nggak salah ketika pelaksanaannya. Itu aja sih Pak, mohon. Mangga Pak Lastanto. Ya, untuk pelaksanaan itu boleh setelah siswa, Bu. Yang penting rentan waktunya saja. Ya, kalau siswa itu kan hari pertama dan kedua itu kan ada rentan waktu 2 hari. Nah, guru itu bisa mengisi di rentan waktu tersebut gitu. Jadi tidak harus berbarengan dengan siswa, karena kalau siswa itu di aplikasi tersendiri, sedangkan guru juga aplikasinya berbeda, yaitu di surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Perihal kepesertaan, semua guru yang sudah terdaftar di Dapodik gitu Bu. Jadi karena mungkin Ibu bisa ke operatornya login di halaman tadi. Dan sebentar saya share di ini aja ya. Di dashboard SLB, di situ akan muncul, saya share di chat ya. Nah, itu besok itu akan muncul kartu peserta, sehingga semua guru yang muncul kartu pesertanya itu wajib isi, Bu. Jadi kalau misalnya ada guru yang misalnya baru masuk nih di sekolah Ibu, dan ternyata baru disinkronkan kemarin dan tidak masuk kepada kandidat untuk mengisi survei lingkungan belajar, ya tidak harus mengisi. Tapi hanya guru yang sudah ada kartunya terdaftar di Dapodik seperti itu. Karena kalau misalnya sudah terdaftar di Dapodik, seharusnya sudah ada kartu loginnya. Seperti itu, Bu. Jadi kecuali mungkin yang baru di-input. Berarti patokannya kita lihat yang tadi web yang Bapak share di chat itu ya. Betul, lihat kondisi, betul. Kondisi gurunya di situ aja. Jadi kita ikutin aja, buka link di situ. Nanti gurunya siapa aja itu yang benar-benar harus ngikutin. Karena memang kebetulan ada 2 guru baru sih Pak, gitu. Nah itu kan saya mau tanya lebih detailnya, apakah 2 guru yang baru ini benar-benar harus ikut, loginnya ada. Berarti kan tadi kata Pak Tanto, berarti lihat patokannya di web dashboard itu. Betul. Gitu. Karena yang baru. Karena untuk guru yang baru kan belum tentu masuk ya. Takutnya baru masuk Dapodiknya baru-baru ini, sehingga belum tercatat di web tersebut. Jadi patokannya yang ada di web tersebut aja, Bu. Gitu. Nah, ya. Untuk kepala sekolah sama guru, pengisiannya sama nggak sih Pak? Apa ada perbedaan? Perbedaan apanya nih? Kalau dalam waktu sih sama.
Enggak, Kalau isinya saya nggak tahu tuh. Belum tahu ya. Oh, ya Kalau baik. isi surveinya nggak tahu. Ya, baik Pak. Mungkin saja pasti ada perbedaan sih kayaknya. Kan kalau di saya itu gelombang 1 ya Pak, untuk UMBK-nya di hari Senin besok, berarti pengisian capsek dan surveinya di gelombang 1-nya gitu ya? Ya, di hari pertama atau kedua. Di rentan waktu itu aja. Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak Tanto atur nuhun. Baik, Ibu, terima kasih ya. Pak Tanto sebentar, maaf. Ya, mangga. Saya ada tamu dari Dirjen sebentar ya. Pak Carlap. Mangga. Pak Lastanto, mudah-mudahan ini bisa terjawab oleh Pak Lastanto dulu ya. Kalaupun ada yang harus dijawab oleh pihak KCD, catat dulu Pak Carlap ya. Nanti saya dari Pak Carlap ya. Ya gitu ya, saya out dulu. Makasih banget. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan Pak Lastanto, ternyata masih ada penanya nih. Pak Muji dari SMK Muhammadiyah 1. Silakan dibuka mic-nya, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarlap, Pak Tanto. Satu saja. Ini kan waktunya sudah mepet, ini udah jam 4 sore, besok Sabtu libur, Minggu libur. Ini kan harus ngeprint nomor tadi ya kalau nggak salah. Nah ini teknisnya biar cepat gimana itu Pak? Itu aja, terima kasih. Teknis. Iya. Karena tadi harus ada print itu katanya, kartu. Website itu baru bisa diakses atau dibuka aksesnya besok, baru besok Pak. Jadi kalau kita biasa UNBK kan 2 hari sebelum pelaksanaan baru sinkron, baru nyetak kartu, ya mungkin proktor atau operator udah biasa sih Pak. Jadi baru bisa dibuka besok Pak. Jadi silakan cetak kartunya besok tanggal 18, dicek lagi websitenya. Operator-operator nih di grup-grup operator udah pada tahu karena dari pagi sudah nyebar linknya dan gambar beberapa cara loginnya juga udah nyebar. Insya Allah udah pada tahu. Hanya mungkin tinggal Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menginformasikan ke guru di sekolah masing-masing harus ngisi survei lingkungan belajar di gelombang yang sama dengan siswanya, gitu, di rentan waktunya. Terus ya mungkin kalau misalnya ada seragam dan lain sebagainya, ya itu diatur Bapak Ibu Kepala Sekolah saja. Ya, oke. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Itu ya Pak Muji ya. Jadi harus santai. Sekolah tidak boleh pulang kampung dulu. Lanjut Pak Heru Solehudin. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Tanto. Oh, Pak Heru yang nanya, tolak aja Pak. Punten, kalau seandainya guru-guru yang di Dapodik itu udah terdata di situ, nah apakah ada kewajiban harus mengisi keseluruhan? Terus kalau memangnya kalau wajib, bagaimana kalau guru ada yang tidak mengisi di Dapodik? Gitu. Gimana Kang? Ya, itu tadi kan dari di ini ya ke Pak Heru. Perihal pengisian memang harus mengisi, ya yang penting informasinya tersampaikan ke gurunya, dia mengisi secara mandiri. Perihal ada yang tidak mengisi atau tidak, yaitu saya juga nggak tahu konsekuensinya seperti apa, karena kalau misalnya siswa kan ya diganti oleh cadangan, ketika cadangan sudah diganti dan ternyata tidak bisa hadir juga, ya loss aja tanpa ada penggantian lagi. Nah kalau untuk guru itu tidak ada teknis perihal penggantian seperti itu. Tapi diusahakan untuk mengisi semuanya gitu. Jangan sampai ada yang tidak mengisi. Takutnya nanti penilaiannya juga berkurang. Aja. Cukup Pak Terus itu punten Pak Lastanto, tadi teh pas bagian pembahasan user ID jaringan saya keganggu, jadi tidak terdengar. Ya, banyak pabrik. Materinya ini user Mas Tanto, Kang Tanto, user ID kan nanti lewat ini ya, lewat webnya ya. Besok tanggal 18 ya. Nah, kalau untuk masuk ke dashboardnya itu pakai username sekolah atau gimana? Pakai SSO Dapodik yang akun SDM. Oh, siap. Ya, oke. SSO Dapodik akun SDM. Itu. User Dapodik akun SDM. Ya, SDM data Pak. Oh gitu, siap. Ada lagi dari Pak Saifullah Globin. SMK Globin. Pak Saifullah.
Silakan dibuka. Mana di unmute Pak Saifullah dari SMK Globin. Pertanyaannya, apakah boleh nggak katanya gitu guru ngisinya berkali-kali Pak Lastanto? Kayaknya sih ngisi guru itu hanya sekali sepertinya. Karena kan itu ada username dan password masing-masing ya. Itu nanti sistem yang menentukan perihal pengisiannya. Sepertinya hanya sekali sih. Karena kan satu guru satu user, satu guru satu user gitu Pak. Gitu. Ada lagi tuh, kalau seandainya belum selesai kemudian mati lampu, itu tersimpan nggak katanya? Tersimpan kan kayak internet itu. Oh gitu. Jadi nggak diulang dari bawah lagi. Nggak ulang dari awal. Handphone kan nggak harus kalau mati lampu juga tetap connect, tetap nyala. Atau laptop itu. Yang penting internetnya connect gitu aja. Jadi kalau di handphone mah handphonenya mati Pak Lastanto. Ya. Baik, ada lagi Pak. Silakan di resennya tangannya diacungkan supaya nanti pada saat pelaksanaannya, karena kita waktunya sudah tidak ada lagi. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah melaksanakan gitu. Terkhusus kepada kepala sekolah dan para guru. Pak Carla punten ada yang lupa lagi. Pak Tanto punten takut salah. Kan pelaksanaan surveinya itu kan di gelombang 1 kan 2 hari ya, Senin Selasa. Itu dua harinya apa di hari kedua atau gimana maksudnya tuh? Untuk di rentan waktu itu aja Bu. Oh, jadi boleh kan di hari pertama, boleh di hari kedua, silahkan. Kalau untuk guru dan kepala sekolah. Kalau untuk siswa hanya di hari kedua saja. Oh, untuk siswa di hari kedua aja. Untuk guru hari kedua juga. Hari ke-1 berarti nggak usah, nggak Pak? Itu bebas. Yang penting mau di hari pertama boleh, mau di hari kedua boleh. Karena hanya 1 kali mengisi. Oh, gitu. 1 kali mengisi dikira. Ya Pak, baik Pak kalau gitu. Ya, terima kasih. Iya. Tapi dalam satu jadwal di siswa gitu ya? Jangan di luar jadwal. Iya. Oh, gitu. Ya, baik, jangan di luar jadwal. Masih ada lagi nggak? Mungkin sampai jam 2:30 ya Pak ya? Ya, 10 menit lagi. Masih ada lagi nggak? Ntar Bapak coba lagi dibaca lagi chatnya. Oh ya. Pak Samsu tadi sudah, Pemuji tadi sudah. Nanti materi di-share kemana Pak Lastanto? Ke Pak Haris Pak. Oh, ke Paris. Oh, Haris. Kalau bisa dikirim ke situ nggak apa-apa, ke chat. Assalamualaikum Pak Carlap. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Sirajul Falah Parung, Pak Carlap. Oh, mangga. Silakan. Menanyakan ini Pak Lastanto. Komadro. Berkenaan tentang survei lingkungan belajar yang targetnya kepada guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Bila mana ada satuan pendidik, ada salah satu guru itu yang memang mengajarnya itu ada di 2 sekolah, gitu, Pak. Dan memang dalam satu kurun waktu yang sama, gitu. Itu bagaimana Pak Tanto solusinya? Biar kami nanti atau besok itu kita bisa sampaikan ke guru itu, misalkan ada yang bentrok jadwal lagi. Terima kasih Pak Tanto. Baik. Kenapa pengisian untuk kepala sekolah dan guru ini di rentan waktu pelaksanaan ANBK di satuan pendidikan, yaitu waktunya 2 hari? Salah satunya untuk mengantisipasi itu, Pak. Ya, jadi misalnya gini, ketika guru mengajar di 2 sekolah, bisa saja guru itu pagi di hari pertama ngisi dulu di sekolah induk misalnya. Nanti siangnya ngisi yang sekolah kedua, atau mungkin besoknya baru ngisi lagi untuk yang sekolah 2. Toh pelaksanaannya kan tidak harus di sekolah, tapi bisa mandiri di baik itu di rumah masing-masing ataupun di sekolah ataupun di mana saja bisa. Yang penting dia terkoneksi ke internet gitu, Pak. Jadi makanya dikasih rentan waktu, tidak jadwal khusus seperti siswa, karena tidak ada pengawasan dalam pengisian survei lingkungan belajar yang diadakan oleh kepala sekolah dan guru gitu. Berarti tinggal kitanya aja komunikasi dengan gurunya, Pak Tato ya? Betul.
Gitu. Mungkin kalau misalnya sekolahnya ingin melaksanakan secara bersamaan gitu diakomodir oleh sekolah, ya silakan saja dikomunikasikan. Gitu. Terima kasih Pak Santo. Baik, masih ada waktu 10 menit. Silakan dari SMK Al-Hadid sama Pak Irfan ya, sama Pak Irfan. Dibuka videonya. Nah, Pak Irfan, Pak Irfan. Apa ini? Dibacain aja mungkin. Al-Hadid saya bacain aja kali ya Pak ya. Ya, mangga. Silakan Pak Tanto di itu. Modal online, cerminan simulasi dan gladi AN kemarin kebanyakan C1 banyak siswa yang tidak sampai selesai mengerjakan, itu bagaimana statusnya? Untuk yang kemarin gladi dan simulasi ya tidak apa-apa karena itu hanya lebih ke teknis saja. Yang penting nanti ketika pelaksanaan itu siswa harus mengerjakan sampai dengan selesai. Nanti silahkan kalau ada masalah komunikasi dengan dengan tim teknis yang sudah dibentuk oleh KCD ataupun bisa japri ke saya. Nanti ketika ada masalah ya. Baik. Gitu. Untuk yang online, karena online memang satu lagi Pak Irfan mungkin itu. Ya, mohon izin bertanya, Bapak. Ya, mangga. Ya, untuk di hari pertama kan lihat jadwal itu ada survei karakter ya. Apakah ini diisi oleh guru juga atau oleh siswa? Saya belum paham nih, Pak. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Untuk survei karakter itu khusus untuk siswa, guru tidak mengisi survei karakter ya. Itu untuk melihat kepribadian siswanya saja sih. Karakter dari siswa masing-masing. Survei lingkungan belajar saja guru ya? Betul. Dan medianya pun berbeda dengan siswa. Kalau siswa di aplikasi ANBK, kalau guru di media tersendiri seperti itu. Ya, oke. Cukup jelas. Terima kasih Pak Santo. Ya, baik Pak Irfan. Masih adakah? Kalau sudah tidak ada, silakan Pak. Karena punten. Ya, mangga. Oh iya mangga, silakan Pak Aman. Mana suaranya? Hadir Pak. Oh monggo. Punten Kak Pak Tanto. Mau bertanya Pak Tanto? Silakan. Ini Pak Tanto, kan siswa kita itu kalau takutnya gini, ada yang masuk di AKM offline ya. Kita kan SMK 2 pakai offline, Kang Tanto. Nah, untuk pengisian survei lingkungan belajar itu di online. Itu apakah memang ada jadwal khusus setelah AKM langsung mengerjakan atau gimana Pak Tanto? Di rentan waktu, Pak Kero. Carekan. Mau dengek 2 hari. Dengar tadi. 2 hari 3 sesi. Iya. Kalau 2 hari berarti di rentan waktu tersebut pengisiannya online ya, pengisiannya online, sendiri, mandiri, tidak diawasi seperti itu. Untuk guru ya. Untuk siswa. Kalau untuk siswa ya sudah ada di aplikasi ANBK seperti itu. Untuk begitunya ya. Terkonek tadi. Ya. Dengerin. Jangan ngomong baik. Baik, terima kasih. Silakan Pak Faisal pertanyaannya. Lanjutkan. Terakhir. Dengerin. Oh, dengerin. Dengerin. Atuh, jangan berulang-ulang. Pak Faisal nggak bertanya, Pak Faisal? Kang Tanto Nasibu. Era eta mah era. Udah ya, berarti tidak ada pertanyaan. Oke, udah. Kami persilakan ke Pak Santo untuk closing statement lah, kata-kata penutup terkait dengan materi yang sudah disampaikan, dengan perkembangan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, sehingga nanti setelah keluar dari sini, dari ruangan ini, dari Zoom ini, Bapak dan Ibu tidak bingung lagi. Ditambah materi di-share lagi ke Bapak dan Ibu. Pak Calap, itu Pak Okendri masih tanya itu dari Taruna Terpadu.
Mana ada? Pak masih ada? Izin Masih Bapak, ada. bukan Pak orangnya. Oh, mangga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten sebenarnya saya tidak bertanya, cuman mungkin minta materi tadi supaya kita bisa diskusikan lebih banyak di sekolah kita supaya karena ada beberapa item yang tadi saya catat saya tertinggal gitu. Oh, itu saja mungkin Pak Carla, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pak Alfanto barangkali bisa di-share di chat ini supaya bisa menikmati langsung pulang bawa oleh-oleh yang hadir. Masalahnya kalau prosesnya ke sana dulu takut lama, prosesnya lama gitu. Dikasih kesempatan, silakan di-upload Pak Alfanto. Bisa nggak? Saya nggak pakai ini Pak, jadi harus di ini dulu. Kayaknya nanti saya kirim ke ini aja ke Pak Haris ya. Mungkin nanti Pak Haris langsung share atau nanti saya share ke beberapa, mungkin ke Pak Hartana, ke pengawas yang udah ada nomornya di saya, mungkin saya akan share gitu. Ya, nanti, siap. Jadi tinggal nanti yang share-nya Bapak Ibu pengawas yang ke Bapak Ibu kepala sekolah gitu mungkin ya. Oke, siap. Mungkin itu aja dari saya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf bila penyampaian dari saya kurang jelas. Mudah-mudahan penyampaian saya sudah cukup jelas dan dapat dimengerti oleh Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Dan mudah-mudahan dalam pengisian survei lingkungan belajar nanti optimal dan maksimal untuk masing-masing sekolah dan hasilnya pun maksimal sehingga para pemangku kebijakan yang ada di pusat itu bisa melihat cerminan daripada pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Mungkin itu aja dari saya, Pak Carla. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lasanto, tadi sudah tanya jawab. Sudah dilakukan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan NPK khususnya survei lingkungan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dan juga para guru nanti di hari H-nya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah walaupun di akhir kegiatan sekarang masih kisaran 206-205 yang masih di ruangan. Ya, gimana Pak Warjon? Ini kan Zoom-nya di record ya? Iya, betul. Yang record nanti di-share aja ke grup pengawas. Oh, siap. Makasih Pak Warga. Soalnya tadi ada beberapa sekolah saya cek nggak ikut dan nggak baca apa yang saya share di grup. Jadi kalau nanti ada record yang dikirim, mereka bisa ikuti juga. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warjan. Mudah-mudahan nanti kita tindak lanjuti. Yang rekod di sini adalah Bu Dina dan Pak Kasih, dan insya Allah nanti langsung dikompres oleh Bu Dina dan dikirim ke grup pengawas dan ke sekolah masing-masing. Baik Ibu dan Bapak. Bung, sebentar. Materi sudah di grup pengawas, dia langsung sampaikan ke binaan masing-masing ya. Sudah sampai di grup pengawas kita. Ya, siap. Ya. Oke, Pak Hartana. Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan materi pada hari ini adalah kita bisa melaksanakan sekali lagi di sekolah masing-masing dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kondisi yang ada. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.